Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus adalah demi kebutuhan hidup kita yang tidak dapat kita raih dengan usaha, kerja keras, dan kebaikan kita. Oleh karena itu saudara, kita perlu datang kepada Dia. Karena Dia datang adalah untuk mencari saudara dan mencari saya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, berapa banyak orang mengklasifikasikan kelompok-kelompok orang, salah satunya dengan mengklasifikasikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hanya bagi orang Kristen. Saudara, apakah benar demikian? Saudara, ketika kita membaca Injil, maka kita menemukan bahwa orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan Yesus itu bukanlah ketika orang tersebut adalah murid-murid Tuhan Yesus, melainkan siapa saja. Tidak tertutup hanya kepada orang Yahudi, juga ada orang Samaria. Juga bukan hanya untuk ahli Taurat atau Farisi, tetapi juga para pemungut cukai. Juga bukan hanya untuk laki-laki saja pada zaman itu, tetapi juga untuk perempuan. Saudara, Tuhan Yesus, Dia mendengar seruan orang yang memanggil namanya dengan segala kebutuhannya. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 3 ayat 7 sampai dengan 19. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon, orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sangat populer karena apa yang dikerjakannya memang luar biasa. Sehingga saudara-saudara orang-orang banyak yang mengikuti dia. Karena mereka mendengar apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Saudara, orang yang mengikuti dia itu meliputi daerah Israel dan juga daerah utara dan daerah selatan. Dan apa yang kita baca, tidak ada catatan bahwa Tuhan Yesus itu menolak untuk melayani mereka semua. Dan kita lihat juga betapa rupa-rupa kebutuhan mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan Yesus mampu memenuhi segala kebutuhan siapapun yang datang kepadanya. Saudara, firman Tuhan berkata, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, saudara, popularitas Tuhan Yesus sudah sangat menjangkau, sangat luas. Kalau saudara membaca bagian ini, maka saudara dari utara sampai daerah selatan, Tirus dan Sidon, daerah utara, sampai Idumea, daerah selatan. Saudara, orang-orang ini datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, ini memberitahukan kepada kita, ada rupa-rupa orang. Mereka boleh datang kepada Tuhan Yesus dengan segala kebutuhan yang rupa-rupa juga. Dan saudara, Alkitab
tidak mencatat Tuhan Yesus menolak mereka. Tetapi Alkitab mencatat Tuhan Yesus bahkan menolong mereka. Saudara di sini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus bukan semata-mata menolong murid-muridnya, tetapi juga bagi banyak orang yang memanggil namanya, yang berseru kepadanya. Saudara, mereka mendapat pertolongan, agar mereka juga boleh percaya kepada Kristus. Saudara, Alkitab berkata dalam Perjanjian Lama, carilah wajah Tuhan. Saudara, bagi orang yang mencari wajah Tuhan, dia mendapat pertolongan daripada Tuhan. Saudara, ketika engkau dan saya mencari Tuhan Yesus, mencari wajahnya, saudara, dia adalah Tuhan. Sebagaimana dia berjanji, ketika engkau mencari Tuhan, engkau akan mendapat pertolongan daripadanya. Saudara, oleh karena itu, saudara, siapapun kita, dari jenis apapun masalah hidup kita, dari latar belakang apapun kita, saudara, ingatlah satu hal, Tuhan Yesus, dia mampu menolong saudara ketika saudara dan saya berseru kepadanya, memanggil namanya, dan engkau akan mengalami dia adalah Tuhan yang hidup, yang berbelas kasihan kepada kita semua. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus memanggil kita, orang percaya, untuk memenuhi panggilannya. Saudara, firman Tuhan berkata, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Saudara, menarik sekali, ada begitu banyak orang ikut Tuhan Yesus dari berbagai wilayah. Namun setelah itu Alkitab mencatat Tuhan Yesus memilih 12 murid baginya. Saudara, ada orang-orang yang dengan segala kebutuhan yang Tuhan Yesus dengar dan tolong. Tetapi saudara, ada orang-orang yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih. Saudara, dengan maksud supaya orang-orang ini melakukan atau memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, panggilan Tuhan tidak lain dan tidak bukan, saudara-saudara, adalah supaya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus atau orang percaya, supaya mereka memberitakan Injil kepada orang lain. Sehingga saudara, banyak orang yang belum mengenal Yesus. Mungkin ada orang pernah mendengar nama Yesus, namun orang salah paham, tidak mengerti dengan adanya orang-orang percaya yang memberitakan Injil. Maka banyak orang boleh mengerti mengapa Kristus datang ke dalam dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau dan saya sebagai orang percaya dipilih dan dipanggil Tuhan, bukan hanya supaya kita diselamatkan dan masuk ke surga, tetapi Tuhan memberikan kepercayaan menjadi duta-duta Injil untuk memberitakan Injil ke banyak orang, ke keluarga, ke teman-teman, dan lain sebagainya. Supaya banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mendengar seruan doa siapapun yang memanggil namamu. Engkau tidak membeda-bedakan, tetapi Engkau memilih dan memanggil orang-orang tertentu untuk boleh Engkau selamatkan. Percaya kepada Tuhan untuk dipakai bagi pekerjaan pemberitaan Injil. Tuhan, kami sebagai orang percaya, Tuhan tolong kami supaya kami juga terlibat di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Karena begitu banyak manusia yang membutuhkan Injil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.